Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX manual tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas atau second. Yang paling mudah, yang pertama adalah tampilan fisik dari luar. Jadi fisik dari luar kita perhatikan itu adalah di tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus antara kiri dan kanan, dia tidak miring. Nah, kalau ada dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk permukaan bodi, bagian bodi ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang penting. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas benturan atau nabrak, dia nutnya jaraknya masih presisi antara kiri dan kanan. Jadi dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat juga ya, seperti itu. Oke, nah untuk permukaan bodi itu ada yang perlu kita perhatikan, itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi mobil yang bagus, yang tidak bekas benturan atau nabrak, dia permukaan bodi, bagian catnya dia memantulkan objek atau benda-benda di sekeliling dengan bagus ya, dengan bagus. Dia tidak tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek juga satu persatu bagian-bagian yang parts-parts yang lainnya, mulai dari lampu-lampu, kaca, terus habis itu velg, terus habis itu ban juga dia kondisinya juga masih tebal ya. Ban belakang juga masih tebal. Kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan kondisi bodi seperti apa. Nah, ban depan juga masih tebal ya, seperti itu. Oke. Nah, kita keliling mobil, lampu-lampu, semua bagian komponen yang ada di luar mobil kita perhatikan. Nah, apabila kita cek mobil kondisi sudah sesuai dengan yang kita inginkan, nah berikut kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya ini terpisah ya dengan remote. Nah, coba kita buka mobil ya sekarang ya. Oke, kita buka mobil, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu yang pertama ya, kita masuk ke dalam, kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan mobil. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Nah, kolong dashboard ini pastikan bahwa kondisinya tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu juga di kolong jok, masing-masing jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa di masing-masing kolong jok itu bebas dari karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang menunjukkan indikasi banjir yang melekat ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan, kita cek sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita rasakan bagaimana aura mobil. Terus habis itu juga kita periksa juga ini kondisi dashboard ya. Dashboard kita periksa juga kondisinya, panel-panelnya, semua bagian-bagian yang ada di dashboard kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga plafon. Nah, ini agak gelap. Nah, sebentar, agak gelap, terang. Nah, ini kondisi plafon kita cek juga bagaimana kondisinya, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga di jok juga kita perhatikan. Nah, ini kebetulan dia joknya masih orisinil, cuman dia dilapisin oleh sarung ya. Jadi ini sarung sarung tidak permanen, bahannya semi kulit dan kondisinya juga masih lumayan ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita periksa bagian interior secara keseluruhan itu sudah aman, cocok dengan yang kita inginkan. Nah, habis itu berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin. Kondisi mesin apakah ada rembesan di bagian atas, terus bagian bawah, terus kita ngolong juga ke bagian kaki-kaki ya, atau rodanya. Kita pastikan di belakangnya itu tidak ada rembesan-rembesan dan karat-karat juga di bagian bawah. Kita periksa juga kondisinya bagaimana. Setelah kita pastikan sudah aman, kita periksa juga
level oli, kondisi oli, terus coolant ya, coolant, radiator, kondisi dan levelnya. Jika kita sudah pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba menyalakan mobil ya. Oke. Nah, coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Jadi kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya udah swak atau di dinamo starternya bermasalah, perlu diservis ya, diservis atau diperbaikin. Nah, terus habis itu untuk getaran yang masuk, mesin yang masuk ke dalam, kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir, dan posisi duduk juga kita bisa rasakan. Pastikan bahwa kondisi mesin, getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya perlu diganti, bisa jadi di mesinnya pincang, perlu di tune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Nah, sekarang kita cek ya, ini mobil kilometernya di 30.000. Jadi ukuran mobil 2012 ya, sudah 10 tahun, termasuk sangat-sangat rendah. Pastikan jika kita mencari mobil bekas, kita pastikan juga ada rekornya ya. Nah, ini dia ada rekor servis terakhirnya. Jadi waktunya untuk servis sih berikutnya sudah dekat, seperti itu. Oke. Nah, juga di Terios ini juga masih lengkap. Jadi jatuh nih. Ya, jadi masih lengkap ya. Jadi buku servis juga masih ada, buku petunjuknya juga masih ada, sama ada buku-buku lain ya. Ini kayak sertifikat buat ini ya, buat mobil juga masih ada semuanya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus rekod servisnya, serta susah ditutup penuh nih ya. Antara kilometer, terus rekod servisnya, serta kondisi fisiknya itu dia harus berbanding lurus ya. Jadi jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata udah diturunkan atau di reset seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa untuk mesinnya. Mesin, nah ini apa ini? Oh, ini buat naruh koin ya, bisa buat naruh koin. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Nah, AC juga kita periksa, AC juga kondisi masih dingin, di sini anginnya masih bagus. Nah, ini buat cek ini, buat cek kap mesin, buka kap mesin. Nah, di sini juga buat buka tangki bensin. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga nih di sini. Nah, door trim juga kondisinya juga masih oke, masih bagus. Nah, terus habis itu di sini ada blue blue sesuai dengan joknya ya, konturnya sesuai dengan jok. Nah, terus habis itu juga kita periksa juga di sini, jangan lupa. Jadi mobil sealer pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena di masing-masing pintu, kap mesin dan pintu belakang dia ada sealer. Jadi apabila mobil sudah bekas nabrak, dia sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Dan apabila sealer di pintu sudah tidak ada, berarti pintu ada indikasi ganti baru ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya mesin ya. Oke. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi penggerak roda belakang termasuk mobil yang sekarang sudah mulai langka ya, seperti itu. Oke. Nah, mesinnya ini dia sama dengan mesin Yaris, mesin Vios, sama mesin Toyota Veloz yang 1500 cc seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, itu kita bisa dengar dari suaranya ya. Jadi suara mesin yang bagus, dia suaranya masih halus, terus getarannya juga masih minim. Nah, terus ritme suara mesinnya itu beraturan ya, konstan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah yang perlu kita perhatikan itu adalah di sealer. Jadi sealer di kap mesin juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga di bagian sini pastikan tidak ada reparasi, ketokan atau cat ulang. Nah, terus habis itu di bagian depan ini juga kita sebut apron, besi yang bagian depan kita pastikan bahwa besi ini aman, tidak ada bekas ketokan, perbaikan atau cat ulang seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, kita pastikan kita periksa di komponen-komponen metal yang ada di mesin, pastikan bahwa komponen metalnya itu aman,
tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bagian-bagian mesin yang susah dibersihkan ya, seperti itu. Oke. Nah, bagi penumpang bagi pemirsa yang mencari mobil SUV ya, small SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal ya, dia mobilnya juga relatif irit, terus bandel juga ya, dan perawatannya juga mudah. Hampir setiap bengkel juga bisa menanganin Daihatsu Terios, dan bengkel resminya pun juga Daihatsu tersedia di mana-mana. Mungkin Daihatsu Terios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa lagi ya bagian-bagian yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, saya masuk ke dalam, saya duduk di sini. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan ini ya. Mungkin ada 10 jari atau 11 jari ya, seperti itu. Nah, terus habis itu juga headroomnya juga masih lumayan, ada sekitar 5 jari. Nah, terus untuk jok di bagian tengah ini dia pelipatannya bisa 50-50 ya, 50%. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, terus habis itu juga agak kotor dikit, nanti dibersihin lagi. Nah, ini plafon juga kondisinya masih oke, aman, tidak ada robek. Nah, terus habis itu di bagian sini, bagian belakang, nah dia bisa buat 2 penumpang tapi tidak ada senderan kepala. Nah, bisa dilipat untuk senderannya 50-50, tapi untuk bagian duduknya dia 100% ya, dilipat ke depan. Nah, di sini ada buat cup holder, bisa nih mungkin cup holder, sama sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada kantong tempat penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kantong ya di belakang jok. Terus habis itu di sini juga ada buat cup holder. Jadi 2 cup holder bisa di sini. Oke. Nah, dia juga AC-nya sudah double blower. Nah, ini AC-nya double blower. Coba kita nyalain dulu, kita rasakan. Dia ada 3 kecepatan ya. Jadi AC-nya juga kondisi juga masih dingin, masih oke, masih aman seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga door trim. Nah, ini door trim juga kondisinya juga masih oke. Nah, ini bahan blue-nya juga masih bagus. Di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu juga sealer di pintu juga kita periksa. Kita pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini buat buka tangki bensinnya, buat pengisian bensin dia ada di sebelah kanan ya. Oke. Nah, di bagian belakang dia ban cadangan ada di pintu ya, di pintu dia ada tutupnya. Di sini ada wiper belakang, tapi dia defogger belum ada. Ini belum ada defogger. Nah, terus habis itu dia sensor parkir sudah ada 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ya bagaimana bagasinya ya. Jadi dia bukanya ke samping. Nah, ini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke, masih aman. Seperti itu. Oke. Nah, apabila jok baris ketiga tidak dilipat, memang space bagasi tidak begitu besar ya. Besar, tapi kalau dilipat bangku baris ketiganya masih dapat space bagasi yang lumayan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi atau cat ulang atau ketokan ya, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, ini juga kita periksa nih, bisa menjadi indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus. Jadi dia masih mengeluarkan embun dari knalpot. Nah, ini kucing juga ikut ya, mau review mobil. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ke sini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, di sini ada child lock juga ada. Nah, ini tampilan jok dari sini, dari bagian kiri ya, kiri belakang. Nah, terus habis itu ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah lagi ya, kita periksa di bagian depan, bagian pintu depan. Nah, di sini kita periksa door trim, kondisi juga masih bagus. Sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke. Nah,
Terus habis itu sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, bagian dalam yang perlu kita periksa yang pertama itu adalah di setir. Setir kita periksa kondisi setir ya di dashboard ya. Nah, kondisi setir di sini kulit jeruknya masih bagus, masih oke, masih tebal. Nah, terus habis itu di sini ada speedometer ya, speedometer dia ada RPM, terus kecepatan sama suhu. Dia suhu juga masih ada ya, indikator suhu. Bensin di sini sama kilometer. Nah, di bagian sini ini buat lampu ya, pengaturan lampu sen. Terus habis itu di sini buat pengaturan wiper ya, wiper depan belakang sama air wiper. Nah, terus di sini ada ini apa namanya tuh, jam digital. Di sini ada jam digital. Nah, di sini tape-nya masih orisinil bawaan pabrik. Jadi dia fungsinya itu bisa buat radio ya, FM, FM, AM, terus CD juga sama MP3 juga bisa, sama udah itu ya. Oke. Nah, di sini AC juga masih dingin. Nah, ini ventilasi AC. Terus di sini buat lampu hazard. Nah, di sini ada tempat buat naro card ya. Sekarang mungkin bisa e-tol kita taruh di sini atau kartu-kartu yang lain. Nah, terus habis itu di sini pengaturan AC ya, dia ada dua. Jadi pengaturan untuk kecepatan AC, terus di sini untuk suhu AC. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di sini ada asbak ya, ada asbak. Nah, di sini ada kantong penyimpanan, bisa buat naruh koin juga bisa. Penyimpanan terbuka. Nah, di sini dia speednya 5 kecepatan plus mundur 1. Nah, di sini ada tempat juga ini buat mungkin naruh barang-barang yang kecil. Nah, di sini rem tangan. Nah, di sini ada laci penyimpanan. Laci penyimpanan laci penyimpanan tertutup. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, ini juga kita bisa periksa nih. Kalau di dalam kunci seat beltnya ini ada karat atau sisa lumpur, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, oke. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup seperti itu. Nah, di sini ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus di bagian atas ini ada sun visor, tapi dia tidak ada cermin di sun visornya. Di sini di sun visor ada cermin ya, modelnya ada tutupnya juga. Nah, ada lampunya juga ternyata. Oh ya, bagus berarti. Nah, oke, di sini spion belum bisa diatur kesilauannya. Secara manual pun juga tidak bisa. Nah, di sini ada tempat buat naruh kacamata. Di sini ada lampu baca ya, sama lampu pintu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX manual tahun 2012. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga dan simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi walaupun saya tidak sebutkan di sini, tapi di deskripsi saya tulis seperti itu. Oke. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa dan tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa menyediakan kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih senyap atau tidak, terus habis itu di power steeringnya, terus habis itu koplingnya, terus habis itu perpindahan giginya masih enak atau tidak, terus apalagi ya, pengeremannya ya, dan rasa berkendaranya kita bisa periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah, Bekasi. Jadi kita bisa puas, bebas, parkirannya luas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info atau berita mobil-mobil terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Pusfar, terus di TikTok sama Twitter di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan menyantumkan ya playlist tentang stok-stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai review mobil-mobil Daihatsu yang lain. Terus habis itu ada playlist beberapa tips, video tips mencari mobil bekas. Oke.
Terima kasih, jangan lupa share juga ke teman, saudara, kerabat, keluarga yang membutuhkan dan mencari mobil bekas. Terima kasih lagi sekali lagi dan sampai jumpa.